Messi. It's Darwin Nunez. Here's Cristiano Ronaldo. Erling Haaland. Pada era sepak bola saat ini, uang memang menjadi salah satu kekuatan utama untuk meraih kesuksesan. Tanpa uang, klub akan sulit bersaing. Sederhananya, bila ingin juara dan meraih banyak trofi, maka klub itu harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit pula. Akan tetapi, sayang sekali hal tersebut hanya berlaku di Manchester City, tapi tidak dengan Paris Saint-Germain. Tentu saja kita tahu kalau klub asal kota Paris itu sebenarnya juga sangatlah kaya. Namun bila ukurannya adalah soal prestasi, PSG masih kalah sukses dari Manchester City. Di mana Le Parisien sampai detik ini belum sanggup meraih gelar Liga Champions. Sedangkan Manchester City baru saja meraihnya. Bahkan yang lebih gokil, The Citizen bisa menghasilkan treble musim ini. Lantas pertanyaannya, kok bisa sih seperti itu? Kita semua tahu kalau Manchester City dan PSG adalah dua klub yang sangat kaya, di mana City mendapat sokongan dana tak terbatas dari Taipan Abu Dhabi dan PSG dari konglomerat dari Qatar. Dilansir dari Give Me Sport, pemilik PSG, Nasser Al-Khelaifi, diketahui mempunyai total kekayaan 63, miliar pound sterling atau sekitar 120 triliun rupiah per Mei 2023. Sedangkan menurut laporan The Sun, pemilik Manchester City, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, memiliki kekayaan lebih banyak dari Nasser, yaitu 17 miliar pound sterling atau kalau dirupiahkan sekitar 324,1 triliun. Selain itu, dilansir dari Transfermarkt, Manchester City dan PSG sama-sama punya total nilai skuad yang sangat tinggi, di mana nilai skuad City tercatat mencapai 1,9 miliar euro atau sekitar 17,8 triliun rupiah. Sedangkan PSG mencapai 882,55 juta euro atau setara dengan 14,4 triliun rupiah. Nah, yang jadi masalah di sini harusnya bagi kedua tim tentu bukan hal yang sulit untuk meraih prestasi setinggi mungkin. Akan tetapi, semua orang setuju kalau bagaimanapun Manchester City ini jauh lebih sukses ketimbang PSG. Ya, City selain jago di level domestik, mereka pada akhirnya berhasil menancapkan legasi mereka di level Liga Champions. Sedangkan PSG, mereka sejauh ini cuma mampu berjaya di kompetisi lokal dan tak henti-hentinya jadi lelucon di Liga Champions. The champions of England are the champions of Europe too. Manchester City lebih visioner. Tentu saja nasib berbeda yang dialami City dan PSG tak jatuh dari langit begitu saja. Bisa dibilang City ini lebih visioner ketimbang PSG, di mana Manchester City melalui sang pemilik yakni Sheikh Mansour dianggap lebih punya rencana jangka panjang dengan tujuan meraih setiap trofi yang ada. Hal itu dibuktikan dengan proses berkala dan penunjukan Pep Guardiola sebagai pelatih serta Siki Begiristain sebagai direktur olahraga dianggap sebagai langkah jenius untuk membangun kekuatan City secara perlahan. Hasilnya pun sangat keren, dalam 6 tahun terakhir, City mampu meraih 5 kali juara Liga Inggris. Bahkan di musim ini, klub Manchester Biru itu berhasil meraih treble winner. Sesuatu yang menjadi bukti kalau segala kesuksesan itu perlu dibangun secara perlahan. Meski kaya raya, tapi City ini terbukti bijak dalam mengelola uang yang mereka miliki. PSG nggak jelas. Nah, jika City terbukti ampuh dan sukses dengan proyek yang dibangunnya, PSG sendiri justru berbanding terbalik. Ya, PSG diketahui juga menunjuk direktur olahraga Leonardo Araujo tahun 2011, di mana ia adalah mantan manajer Inter dan AC Milan. Selain itu, Leonardo juga pernah menjadi direktur teknik AC Milan. Namun di bawah komandonya, PSG seolah justru tak punya rencana yang jelas.
Sempat dipecat pada 2013 dan kembali lagi pada 2019, Leonardo ini bukannya mawas diri dan kian katrok dalam menentukan arah kemana klub ini akan melangkah, khususnya dalam hal bursa transfer, di mana transfernya terkesan ngawur dan pemain yang didatangkan, aduh banyak yang ampun-ampunan deh pokoknya. Gonta-ganti pelatih. City sendiri pada akhirnya bisa bersabar dan proses bersama Pep selama 7 tahun terakhir. Ya, di tangan Pep, City ini bisa jadi lebih terarah, jelas dan bertahap. Berbeda dengan PSG yang hobinya main mecat pelatih sembarangan. Carlo Ancelotti yang memberi gelar Ligue 1 yang 19 tahun tak pernah diraih saja dipecat. Sebelumnya, Antoine Kombouaré juga dipecat. Laurent Blanc yang cukup sukses tapi tidak mampu di Liga Champions juga dipecat. Unai Emery yang jago di kompetisi Eropa pun didepak PSG. Mauricio Pochettino yang pernah membawa Tottenham ke final Liga Champions juga dipecat. Apalagi yang terakhir, Christophe Galtier juga bernasib sama. Selain itu, total ada 7 pelatih yang dipecat PSG sejak 2011. Hal itu jelas berbeda dengan City yang sejak diakuisisi Sheikh Mansour hanya dilatih 4 manajer utama, Mark Hughes, Roberto Mancini, Manuel Pellegrini, dan Josep Guardiola. Transfer PSG ancur-ancuran. Dengan kekuatan uang yang dimiliki, maka bukan hal sulit bagi kedua tim untuk mendapatkan pemain yang berharga mahal sekalipun. Contoh saja Neymar yang ditebus PSG dari Barcelona dengan harga yang nggak ngotak, yakni 222 juta euro atau sekitar 3,6 triliun rupiah. Lalu ada Kylian Mbappe dari AS Monaco yang dibeli dengan mahar sampai 135 juta euro. Kemudian juga ada Messi yang meski gratis tapi gajinya sangat tinggi. Memang di atas kertas nama-nama tadi sangatlah keren. Akan tetapi, masalahnya PSG membeli pemain mahal tapi tidak mempertimbangkan situasi jangka panjang. Hal itu berbeda dengan Manchester City yang tidak hanya memikirkan untuk solusi jangka panjang dalam merekrut pemain, tapi City juga dinilai lebih detail dalam mempertimbangkan kebutuhan manajer. Ambil contoh Bernardo Silva yang namanya tak begitu populer saat masih membela AS Monaco. Lalu ada Kevin De Bruyne yang dulu hanya jadi pesakitan di Chelsea. Meski begitu, kedua nama tadi pada akhirnya kini dikenal sebagai pemain kelas dunia yang penampilannya sungguh aduhai. Ya, berkaca dari hal-hal tadi maka sudah jadi sesuatu yang wajar serta masuk akal kalau City ini bisa meraih apa yang mereka raih saat ini ketimbang PSG. City memang kaya, tapi mereka jauh lebih bijak terutama dalam membeli pemain. Berbeda dengan PSG yang asal comot aja nama besar dan malah akibatnya terjadilah perkumpulan ego yang sulit diatur sehingga membuat mereka sulit bersatu. So dari itu semua sepakat dong kalau meski sama-sama kaya, City ini jauh lebih smart dan bijak ketimbang PSG yang terkesan naif dalam menentukan arah kebijakan klub.